Salam jumpa kembali dengan Pante Costa Pos. Saya Samuel Watulingas Pastor. Pemirsa, pada kesempatan ini saya berada di sebuah lokasi yang cukup sejuk, yang dikelilingi oleh ruko-ruko, berada di sebuah tempat Gading Serpong, Tangerang. Dan untuk diketahui bahwa lokasi di mana saya berdiri adalah lokasi ini adalah tempat berkumpulnya para gembala-gembala atau pendeta-pendeta GPDI yang melayani pekerjaan Tuhan di Banten. Puji Tuhan. Pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang sangat penting yang terkait dengan GPDI di Provinsi Banten. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 7 Juni tahun 2022, Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia Provinsi Banten menggelar sebuah musda yang jauh-jauh hari sudah direncanakan akan digelar atau berlangsung di sebuah tempat bernama Balai Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dan sebagaimana kita ketahui, musda usai dilaksanakan. Dan untuk diketahui oleh pemirsa, rencananya musda GPDI Banten itu pada tanggal 7 berlangsung di Balai Kota Tangerang, Banten. Dimulai dengan pendaftaran tepat pada jam 7 pagi hingga selesai. Namun apa yang terjadi ketika pada pagi hari para gembala, para pendeta datang ke lokasi tersebut, berkumpul. Di sana sudah terdapat petugas-petugas keamanan yang melarang para gembala-gembala, pendeta atau anggota-anggota GPDI yang tergabung dalam Majelis Daerah GPDI Banten sebagai pemilih untuk memilih ketua MD Banten yang baru, tidak diperbolehkan masuk ke dalam lokasi atau tidak diizinkan masuk ke gedung yang sudah disiapkan. Dan pada akhirnya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau ulah oknum-oknum yang tidak menginginkan musda berjalan dengan baik, maka ada sebuah pengambilan keputusan yang sangat tepat. Meskipun kecewa, tetapi pengambilan keputusan yang tepat ini untuk mencegah terjadinya keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka lokasi musyawarah daerah GPDI Banten dipindahkan ke sentra Gereja Pentakosta di Indonesia, Jakarta Utara, daerah khusus ibu kota. Pemirsa, pada kesempatan ini, apa sesungguhnya yang terjadi? Bagaimana kelanjutan kepemimpinan GPDI yang ada di Provinsi Banten? Maka pada kesempatan ini, saya sedang berada dengan seorang pemimpin gereja bernama Pendeta Dr. Denny Mokoago, MA MTH. Beliau sebagai salah satu wakil bendahara di GPDI Banten. Saya ingin bincang-bincang dan menanyakan sesungguhnya seperti apa sesungguhnya yang terjadi dengan kepemimpinan atau GPDI yang di Banten. Selamat siang. Selamat siang. Pendeta Denny Mokoago, MA MTH. Benar ya Pak ya? Puji Tuhan,
Tuhan memberkati. Pemirsa, kali ini saya akan bincang-bincang sedikit. Yang pertama, terima kasih Pendeta Denny Mokoago sebagai pimpinan kami. Tidak keberatan ya? Boleh. Pada kesempatan ini saya bincang-bincang terkait dengan GPDI Banten. Ada beberapa hal yang saya ingin menanyakan kepada Bapak terkait dengan GPDI Banten dan terkait dengan kepemimpinan GPDI Banten ke depan seperti apa sesungguhnya yang terjadi. Namun saya masuk dulu. Kemarin kan sudah ditetapkan bahwa musda akan berlangsung di Balai Kota, Kota Tangerang, Banten. Tapi kemudian ini ramai di medsos, di Facebook, di WA. Ya, saya baca di situ bahwa ada yang mengatakan musda batal, musda kacau. Kemudian ternyata musda berlangsung dengan aman damai, hanya tempatnya tidak di Balai Kota Tangerang, namun musda itu dipindahkan dan berlangsung di sentra GPDI Jakarta Utara. Komentar Pendeta Denny, saya persilakan. Ya, jadi begini, saudara ya. Di dalam kehidupan berorganisasi, kita mengetahui bahwa organisasi itu ada aturan mainnya. Nah, jadi dalam mengelola dan menata organisasi itu kita sudah ada bingkai aturan yang harus ditaati oleh setiap anggota yang tergabung di dalam organisasi itu. Ya, maka apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai atau yang keluar dari aturan atau sistem yang ada, maka tentunya organisasi itu mencari jalan keluar atau termasuk mendisiplin para anggotanya apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, yang terjadi kemarin itu sebetulnya menurut saya sudah berlangsung cukup baik ketika itu beralih ke sentra GPDI, ya. Hanya pada saat masuk kepada paripurna 1. Sebentar Pak Pendeta. Sebelum saya masuk ke paripurna, yang saya ingin tanyakan, ini musda karena kan skopnya Banten, dan sudah diputuskan oleh majelis daerah, ditetapkan pelaksanaan musda itu berlangsung di Balai Kota Tangerang, kemudian pindah ke sentra GPDI Jakarta Utara. Nah, tentu saja timbul pertanyaan, kenapa dipindahkan? Nah, timbul pertanyaan, artinya kalau dipindahkan, apakah dalam pemindahan ini ada oknum-oknum tertentu, ini oknum-oknum tertentunya, yang ada di Provinsi Banten, ada niat, memang ada tujuan untuk gagalkan musda ini. Komentarnya Pak. Ya, jadi memang kali ini kita melihat satu fenomena yang mengejutkan, ya, karena ketika tidak bisa diselenggarakan di Balai Kota, lalu kemudian dipindahkan ke sentra GPDI, maka sebetulnya sentra GPDI itu adalah sekretariat atau kantor sekretariat kita. Nah, jadi ketika mungkin dianggap kurang aman diadakan di Balai Kota, lalu dipindahkan ke sentra GPDI di Jakarta, maka menurut saya itu sudah salah satu solusi yang baik, dan memang ternyata ketika kita melakukannya dalam acara pembukaan itu berjalan dengan baik dan aman. Ketika masuk kepada paripurna 1, lalu kemudian masuk yang berkompeten, yang berwenang, lalu mengatakan bahwa acara tidak bisa dilanjutkan. Nah, saya tidak mengetahui persis itu kenapa seperti itu. Namun demikian panitia mengatakan bahwa acara ini... Sebentar Pak, sebentar. Saya potong lagi Pak. Nanti saya akan masuk ke pertanyaan itu. Tapi saya fokus dulu ke Banten.
Iya. Sebab ramai perbincangan di medsos. Iya. Bagaimana terkait dengan pelaksanaan muda yang persiapannya cukup panjang. Ya. Pertanyaan saya, apakah pelaksanaan musda dari organisasi GPDI ini sudah ada pemberitahuan kepada aparat-aparat terkait dengan pelaksanaan musda? Mohon dijawab pertanyaan Jadi, saya. Menurut pertemuan kita dari pimpinan majelis daerah bahwa Ketua Panitia menginformasikan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan musda, termasuk dengan memberitahukan kepada petugas yang berkompeten, petugas yang berwenang, itu sudah dilakukan. Maka kita pun atau kami pun merasa ya oke, kalau sudah seperti itu. Tetapi kemudian mengejutkan kita bahwa artinya sudah dilakukan ini, sudah ada pemberitahuan yang lazimnya. Betul. Musda-musda sebelumnya hanya pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Ya, demikian yang disampaikan oleh panitia. Jadi ketua panitia menyampaikan bahwa kewajiban itu pemberitahuan kepada pihak yang berwenang itu sudah dilakukan. Oke. Jadi pemirsa, sekali lagi saya tegaskan, saya sudah mengantongi atau Pantai Costa Pos sudah memegang pemberitahuan tersebut. Seperti ini supaya tidak rancu. Artinya bahwa menurut penjelasan Pendeta Denny ini terkait dengan pemberitahuan kepada aparat-aparat terkait itu sudah lazim dilakukan oleh kepengurusan MD-MD sebelumnya dan itu tidak ada masalah. Namun pada kesempatan ini terjadi hal yang lain sebagaimana sudah dijelaskan bahwa ada oknum-oknum tertentu, benar ya Pak ya, yang ingin menggagalkan musda. Makanya oleh aparat kepolisian yang waktu itu berada di lokasi mengambil sebuah kebijakan untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka tidak membolehkan. Kemudian saya ingin tanyakan, artinya ini dipindahkan, benar dipindahkan. Pertanyaan, kan ada yang bilang begini, pertanyaan saya ini Pak, musda kan sudah usai berlangsung. Kemudian ada pengambilan keputusan. Ini sebuah pengambilan keputusan yang sifatnya diskresi. Ya kan? Diskresi. Oleh karena pengambilan keputusan tersebut dasarnya adalah tekanan. Tadi sudah disinggung, maka boleh Bapak jelaskan seperti apa sesungguhnya yang terjadi di sentra GPDI. Jadi seperti awal saya katakan bahwa aturan main di dalam organisasi, tentunya aturan-aturan itu sudah mengantisipasi segala sesuatu, termasuk halangan-halangan atau kendala-kendala yang mungkin bakal terjadi. Seperti halnya ketika tidak bisa dilakukan di balai kota, lalu kemudian solusi yang diambil oleh organisasi yang dalam hal ini pelaksana teknis adalah panitia dan direstui atau disetujui oleh pimpinan gereja, maka dialihkan ke sentra. Nah, tetapi seperti saya katakan tadi bahwa di sentra pun ternyata hanya berlangsung beberapa waktu, beberapa jam. Ketika masuk pada paripurna 1, lalu kemudian panitia menginformasikan bahwa ada yang berkompeten memberikan informasi bahwa acara ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, siapa mungkin yang dimaksud tadi disinyalir ada oknum-oknum yang bermain di sini, maka di situ adalah sesuatu yang menjadi tugas daripada pimpinan untuk bagaimana melakukan penelitian di lapangan, ada permainan apa di lapangan. Begitu. Nah, ini menurut saya aturan-aturan main dari organisasi itu perlu dimainkan atau perlu dilakukan sebagai satu bentuk-bentuk baik pendidikan, baik berupa pendisiplinan. Karena apabila hal seperti ini
tidak ditangani, maka itu akan menimbulkan sesuatu yang barangkali tidak begitu baik untuk tata kelola organisasi ke depan. Oke, karena terkait dengan oknum-oknum yang disinggung oleh pastor atau Ya. pendeta Denny, saya ingin pertajam lagi pertanyaan saya. Artinya para pimpinan gereja baik Ya. daerah maupun pusat, artinya oknum-oknum yang men-setting, Ya. katakan gembala, ya kan, tentu tidak Ya. mungkin orang luar kan, Ya. gembala-gembala, pendeta-pendeta Ya. yang aktif melayani di Banten, Ya. itu apakah sudah mengetahui ini kan settingan dengan tujuan menggagalkan musda? Artinya pertanyaan saya, apabila ke depan, artinya Ya. secara ini kan sangat merugikan ya, Ya. menurut sangat merugikan dan memalukan nama baik Ya. GPDI. Artinya ini settingan yang arahnya lain. Artinya tadi mohon diperjelas, apakah ada tindakan organisasi atau seperti apa? Ya, saya kira gangguan-gangguan seperti ini itu organisasi dan pimpinan sebagai pelaksana daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi ini, maka dia mempunyai hak untuk melakukan pendisiplinan. Nah, termasuk yang terjadi ketika ini tidak bisa diselenggarakan atau tidak bisa dilanjutkan acaranya, walaupun kita dalam keadaan suasana damai. Tetapi ternyata itu sesuatu yang luar biasa terjadi karena di tengah-tengah penyelenggaraan acara itu masuk paripurna pertama sudah tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah, suatu yang luar biasa ini pimpinan perlu untuk melakukan penelitian apa yang sebenarnya terjadi atau ada permainan apa di lapangan. Menurut saya ini semua masih dalam bingkai internal organisasi. Dan adalah kewajiban daripada pimpinan untuk melakukan pendisiplinan. Nah, adapun diskresi yang telah diambil yaitu memperpanjang kepemimpinan yang ada yang harusnya sudah masa periodenya selesai, tetapi dalam keadaan darurat seperti ini maka diskresi daripada pimpinan itu dimungkinkan. Artinya itu adalah satu kewajiban daripada pimpinan untuk mencari solusi terhadap terjadi satu kepakeman. Nah, cuma kepakeman ini saya perlu jelaskan, ini bukan deadlock karena paripurna pertama saja tidak bisa dilanjutkan. Jadi kira begitu. Saya masih lanjut terkait dengan diskresi. Dan pemirsa, sekali lagi saya menegaskan lewat utusan Majelis Pusat yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Wempi Kumendong MTH. Oleh karena hal-hal yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan adanya tekanan oleh aparat kepolisian di sentra GPDI yang benang merahnya itu datang dari daerah Tangerang, Banten, maka Musda GPDI Provinsi Banten dipercepat. Dan dapat saya katakan bahwa ini musda tercepat di dunia di GPDI Banten. Karena musda tidak berlangsung lama, hanya berlangsung 1 jam lebih dan menghasilkan. Dan itu sudah dibacakan dan itu sudah ditandatangani ya. Berita acaranya. Sebuah keputusan, sekali lagi sebuah keputusan bahwa kepemimpinan Majelis Daerah GPDI Banten diperpanjang dalam hal ini kepemimpinan Majelis Daerah sejak 2017 sampai 2017 masih yang sama. 2022, 2017, 2022 itu sama, tidak ada perubahan. Kemudian diperpanjang dari 2022 dan seterusnya. Artinya
belum jelas. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 1 periode. Itu tinggal tergantung keputusan majelis pusat atau yang terkait. Untuk itu mohon tanggapan. Ya, memang kita sangat menyayangkan di sini sebab proses demokrasi yaitu hak pemilih tidak terjadi. Dengan solusi yang harus diambil yaitu hak diskresi daripada pimpinan organisasi. Nah, sehingga di sini tentu saja menjadi pertanyaan di mana-mana atau semua pihak, apakah ini sah Atau tidak? apakah ini resmi? Resmi. Begitu. Apakah ini tidak bertentangan dengan ADRT? Ya, betul. Itu yang Nah, maksud saya. Bisa disampaikan ke pemirsa. Tentu saja yang dimaksud perpanjangan ini saya tidak bisa mengambil kesimpulan di sini, tetapi memberikan satu pandangan. Menurut saya organisasi yang terjadi stuck atau deadlock atau terjadi satu kepakeman, maka biasanya pimpinan organisasi yang lebih tinggi dia memperpanjang, bisa berbentuk caretaker, dan caretaker ini adalah mempersatukan kedua pihak, lalu diadakan sesuatu musyawarah daerah. Kalau di daerah, kalau di pusat itu musyawarah besar atau musyawarah luar biasa. Artinya saya tegaskan lagi, ini biar jelas, biar bisa diketahui. Artinya kenapa ini diskresi? Artinya munculnya diskresi ini artinya karena terkait dengan penyelamatan ya. Betul. Karena tidak mungkin ada kekosongan. Ya. Artinya masih relevan dengan aturan Betul. gereja ya. Artinya itu hak diskresi ini sejauh tidak bertentangan dengan ADART itu sah-sah saja. Karena tidak boleh satu organisasi terjadi kekosongan. Jadi harus dilakukan sesuatu solusi atau jalan keluar seperti apa, sehingga menurut saya walaupun belum terinci kemarin diskresi yang diumumkan oleh Pak Wempi Kumendong sebagai mewakili utusan Ya. yang pada saat itu Pak Wempi Kumendong ditemani oleh Pak Berkat Pangabean, lalu kemudian Pak Pendeta Daniel Sanger. Nah, jadi dalam hal ini itu apa yang diumumkan kemarin itu bersifat sementara. Tetapi seperti apa persisnya atau spesifiknya daripada kebijakan itu, menurut saya mereka akan mengadakan pleno. Jadi majelis pusat akan plenokan, hasilnya seperti apa, nah itu adalah hak daripada majelis pusat. Oke, artinya ke depan Iya. ada pleno. Artinya ini kan diskresi ini Iya. kembali ke pemimpinan, tidak berbeda, masih sama. Artinya mungkin saja lewat pleno ini Ya. ada ruang nantinya akan ada caretaker. Maksudnya apakah Ya. seperti itu? Jadi caretaker itu salah satu solusi, ya. Dari sekian banyak solusi yang bisa diambil, caretaker itu bisa saja merupakan satu solusi yang dimana dia termasuk menyelenggarakan musda. Caretaker bisa membentuk panitia Oh, oke. sejauh tugas yang diberikan seperti apa. Nah, karena ini yang dimaksud tidak boleh terjadi kekosongan, tetapi kepemimpinan harus berjalan terus. Nah, caretaker ini menurut saya barangkali 3 bulan atau 6 bulan. Nah, mungkin menurut saya jarang caretaker lalu 1 tahun atau di atas 1 tahun. Oke. Biasanya caretaker 6 bulan paling Oke. lama. Oke, Ya. itu yang kita harapkan. Jadi pemirsa, itu sedikit kita berdoa saja ke depan seperti apa. Apakah ada caretaker itu tergantung pimpinan, Ya, Pak Pendeta betul. ya. Kita berdoa. Yang penting ke depan mari kita hormati keputusan. Amin. Kita hargai pimpinan dalam hal ini Pendeta Samuel Charles Tumbel Ya. dan sekretarisnya Pendeta Anto Yusuf Ratulangi. Ya. Ini mendapat kepercayaan lagi. Kita doakan, kita dukung. Pesan moral. Ini sebagai pesan moral. Ya. Namun yang terakhir, Ya. kita menginginkan Banten ini kondusif
kita ingin Banten ini damai, kita semua punya tanggung jawab. Amin. Pesan terakhir untuk masyarakat GPDI Banten dan gembala-gembala dan pendeta-pendeta di Banten. Silakan, Pastor. Ya, saudara-saudara, kepada semua masyarakat atau anggota GPDI Banten, khususnya kepada pemimpin para gembala-gembala sidang, maka pada kesempatan ini saya kira saya merasa berkewajiban untuk memberikan semacam pandangan dan berupa atau bersifat pesan moral. Mari kita menyatukan barisan kita untuk bersama-sama menata mengelola Banten ini sesuai atau relevan dengan ajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber yang memberikan inspirasi bagi kita bagaimana menata organisasi, bagaimana kita hidup damai dengan semua orang seperti yang sering dan suka kita dengarkan. Bagaimana supaya suasana damai itu tercipta. Tapi bagaimana itu mau tercipta kalau kita tidak ada hubungan yang damai? Yaitu damai dengan Tuhan. Menurut saya damai dengan Tuhan itu adalah satu jaminan untuk kita damai dengan sesama manusia. Jadi secara vertikal dulu dibereskan, maka beres secara vertikal akan beres secara horizontal. Dengan demikian maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan apabila kita berada pada suasana damai. Dengan damai itu adalah ajaran daripada Tuhan supaya semua hidup damai. Di mana saya ingat pepatah Tiongkok mengatakan musuh satu orang saja terlalu banyak. Itu dalam segi budaya saja sudah sangat baik ajarannya. Apalagi kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan tentang damai. Oleh sebab itu marilah kita saling mengampuni, saling merangkul, membangun hubungan yang harmonis, damai dan sejahtera, maka tidak ada masalah yang dapat merusak, mengacaukan kita. Tetapi Yesus yang adalah Raja Damai memberikan pengampunan kepada siapapun karena Dia adalah juru selamat. Jadi kalau kita mau selamat dalam kehidupan berorganisasi, maka terapkan, aplikasikan ajaran daripada Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Damai di bumi, damai di surga. Pemirsa, demikianlah wawancara bincang-bincang kami dengan Pendeta Dr. Denny Bruce Mogago, Master Teologi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Puji Tuhan.